Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang boleh dilakukan saat berpuasa. Yang pertama adalah bersiwak. Dan ini masuk di dalamnya juga menggosok gigi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Ini merupakan anjuran yang sangat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa seseorang itu menggunakan siwak atau gosok gigi dalam rangka untuk menghilangkan bau mulutnya. Dan ini berlaku di setiap kali dan setiap keadaan, setiap waktu dan setiap keadaan. Berkata Ibnu Hajar, yaqtadi ibahatahu fi kulli waqtin wa ala kulli halin. Ini mengandung arti bahwa dibolehkannya bersiwak itu di setiap waktu dan setiap keadaan. Kemudian yang berikutnya adalah berkumur dan istinsyak. Istinsyak ini adalah memasukkan air ke dalam hidung. Berkata Ibnu Taimiyah, ammal madmadah wal istinsyak famashru'ani lis-shaim bittifaqil ulama. Adapun al-madmadah yaitu berkumur-kumur, wal istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Ini berlaku ketika kita sedang berwudu, ya. Famashru'ani lis-shaim. Maka kedua hal tersebut itu disyariatkan ketika orang berpuasa. Bittifaqil ulama, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was-sahabatu yatamadmaduna wa yastanshiquna ma'as shaum. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat mereka berkumur-kumur dan beristinsyak ketika mereka sedang berpuasa. Lakin qala lilaqit bin Sabirah, akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Laqit bin Sabirah, wabalik fil istinsyak illa antakuna shaiman. Berlebih-lebihkanlah kalian dalam beristinsyak kecuali di saat kalian sedang berpuasa. Ini apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Laqit bin Sabirah ini menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam beristinsyak. Illa antakuna shaiman, kecuali ketika sedang berpuasa. Maka fanahahu anil mubalaghah. Maka larangan di sini ketika saat berpuasa itu dalam berlebih-lebihan ketika beristinshak, bukan istinsyaknya yang dilarang. Ya. Istinsyaknya tetap disyariatkan, tapi yang dilarang apa? Ketika dia berlebih-lebihan dalam beristinsyak. La anil istinsyak. Ya. Maka perkataan Ibnu Taimiyah ini bermaksud menjelaskan bahwasanya yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kita melakukan istinsyak itu secara berlebih-lebihan, memasukkan air ke dalam hidung dengan berlebih-lebihan, karena nanti dikhawatirkan apa? Air itu bisa sampai masuk ke kerongkongan, terus masuk ke dalam perut, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk dilakukan secara berlebih-lebihan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang seseorang ketika melakukan istinsyak. Kemudian yang berikutnya adalah memakai celak dan tetes mata. Terkadang memang ketika kita menggunakan tetes mata terasa sampai tenggorokan kita. Maka di sini jumhur ulama membolehkan melakukan hal tersebut. Baik orang yang berpuasa itu merasakan
rasanya atau tidak, ya, karena mata bukan termasuk saluran ke perut. Dan ini menunjukkan bahwasanya meskipun kita bisa merasakan apa yang kita teteskan di mata kita, maka hal ini eh, tidak termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah suntik, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya selama bulan Ramadan mungkin terkadang kita akan sakit atau yang lainnya, jadi butuh untuk dilakukan suntik. Maka di sini Lajnah Daimah saat ditanya tentang hukum berobat dengan disuntik saat siang hari di bulan Ramadan, baik untuk pengobatan maupun untuk nutrisi, maka mereka menjawab boleh berobat dengan disuntik di lengan atau urat bagi orang yang berpuasa di siang hari Ramadan. Namun orang yang sedang berpuasa tidak boleh diberi suntikan nutrisi atau infus di siang hari, ya, di siang harinya, karena ini sama saja dengan makan atau minum. Oleh karena itu, pemberian suntikan infus itu disamakan dengan pembatal puasa Ramadan. Kemudian jika memungkinkan untuk melakukan suntik lengan atau pembuluh darah di malam hari, maka itu lebih baik. Maka pada dasarnya suntik untuk berobat itu dibolehkan. Namun kalau suntik itu mengandung nutrisi atau seperti infus seperti itu, maka ini termasuk hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah bekam. Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam wahwa muhrimun, di saat beliau sedang berihram, wahtajama wahwa shaimun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berbekam di saat beliau sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya bekam itu merupakan sesuatu yang dibolehkan di saat orang sedang berpuasa. Dan di sini ada sebuah perkataan dari Anas bin Malik di saat Sabit bertanya kepada beliau, "Akuntum takrahunal hijamah lis-shaim?" Apakah kalian itu tidak menyukai berbekam di saat orang yang berpuasa? Maka Anas bin Malik mengatakan, "La, tidak, illa min ajli dha'f," kecuali memang berbekam itu bisa menyebabkan seseorang lemah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya boleh orang berbekam di saat berpuasa, kecuali memang ketika orang itu berbekam justru akan membuat dia lemah, kemudian malah dia membatalkan puasa, maka di saat itu tidak diperbolehkan untuk seorang melakukan bekam. Kemudian yang berikutnya adalah mencicipi makanan. Ini adalah merupakan sesuatu yang dibolehkan juga ketika seseorang berpuasa. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa ayyadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Tidak mengapa seseorang mencicipi cuka atau makanan yang lainnya selama itu tidak sampai masuk ke dalam kerongkongannya di saat dia sedang berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak membatalkan puasa seseorang mencicipi makanan, asal memang itu tidak sampai ditelan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengguyur kepala dengan air. Nah, ini mungkin seseorang ketika berpuasa dia merasakan cuaca yang sangat panas sehingga dia butuh kesegaran sehingga dia mengguyurkan air ke kepalanya atau bahkan dia mandi. Maka hal ini diperbolehkan dan tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan perkataan Abu Bakar
Beliau berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di al-arj, yusibu ala ra'sihil ma. Beliau sedang mengguyurkan air ke kepalanya sementara beliau sedang berpuasa, minal atashi au minal harri, karena kondisi yang saat itu beliau mungkin haus atau karena saking teriknya, panasnya matahari. Ini menunjukkan bahwasanya di saat kita sedang kepanasan sehingga kita merasa haus, boleh kita mengguyurkan air ke kepala kita atau mandi. Asal jangan diminum airnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.